Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Denti Putri Agung Bayuwardani, SPSI MPSI Psikolog, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor induk mahasiswa 202503081054. Saya mengajar di SMP IT Al-Hikmah Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita cek dulu bawahnya kalian masih ada yang kotor enggak? Harus tetap ya. Harus tetap menjaga best kelas ini. Sebelum itu silahkan ketua kelas pimpin doanya. Pak. Dulu siap. Udah mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Seperti berapa? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Aisyah Fazia, Hadir. Aisyah Akbar, Hadir. Alkania Najla, Hadir. Anindita. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum saya mulai, masih ingat gak tentang materi yang kemarin? Tentang apa? Gaya belajar ada apa aja? Oke, hari ini saya akan memberikan materi yang akan berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu tentang pemetaan bakat dan minat menurut metode Piaget. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, supaya kalian bisa memilih pilihan pendidikan lanjutan. Apakah nanti setelah SMP kalian mau ke SMA atau ke SMK, dan nanti untuk persiapan karir kalian ke depannya, biar tidak salah langkah dari sekarang. Kemudian nanti tahapannya adalah mengisi kuesioner seperti yang sudah saya share di grup
kelas masing-masing. Kemudian nanti saya akan menampilkan materi sekilas, kemudian kita akan diskusi, pengisian LKPD, kemudian nanti ada presentasi, dan nanti akan ada refleksi dengan isi lembar refleksi di sini akan saya bagikan nanti ke kelompok. Kemudian nanti terakhir kalian ada penugasan, masing-masing tugasnya satu kelompok satu aja gitu ya, membuat dari Canva, poster atau infografis tentang materi hari ini untuk nanti akan di-share ke sosial medianya masing-masing. Nah, ayo seperti itu. Yuk, ini Kak. And dance with us. Here we go. Alarm sam sam, guli 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 guli. 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 Alarm sam sam, alright, guli 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 guli. Alarm sam sam, guli guli guli. Alarm sam sam. Sebelum saya mulai, sebelum kalian bisa HP-nya masing-masing untuk mengisi kuesioner, ada yang tahu belum Kak, tentang bakat daunat? Atau ada yang mau menyampaikan? Tidak. Bakat menurut kamu deh? Bakat adalah kemampuan yang tinggi. Kalau minat itu suatu keinginan. Oke. Nah, untuk lebih detail lagi, silahkan kalian ambil HP-nya masing-masing, dibuka HP-nya, kemudian silahkan diisi kuesioner yang pertama. Untuk yang kuesioner tentang tes bakat minat. Nah, kalau sudah kebuka kayak gitu, ikuti tes sekarang. Mau bahasa Inggris boleh, mau bahasa Indonesia boleh. Ikuti tes. Next terus. Next sampai akhir. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan diri kalian, nggak usah contekan. Sudah. Nanti kalau sudah, silakan kalian capture dulu hasilnya. Itu nanti kan paling bawah nanti ada yang realistik kah, investigatif atau dua-duanya. Sama kalian lihat prosentasenya berapa di bawah. Nanti kalian capture. Habis itu pindah ke link yang berikutnya, yang Google Form yang berikutnya. Silakan kalian isi nama, kelas. Ini hasilnya yang kalian dapatkan tadi apa? Silakan dicek. Habis itu kalian masuk ke link yang kedua. Silakan kalian isi nama, kelas, sama hasilnya juga. Ini sampai ada tulisan selesai ya. Selesai? Sudah semua? Oke, kita lanjut ke materi. Ini sekilas aja saya menyampaikan ya. Bakat minat metode riaset. Ini punyanya John Waller. Sebenarnya ada lagi di tes bakat minat. Biasanya kalau saya di biro pakai RMIB juga, tapi beda antara cewek sama cowok. Jadi lebih khusus. Apa sih bakat itu? Dan minat? Bakat itu adalah potensi yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia untuk mencapai keberhasilan
jenis bakat. Yang pertama, kemampuan intelektual umum, kemampuan akademik khusus, kemudian ada kemampuan berpikir secara kreatif dan produktif, kemampuan dalam salah satu bidang seni, kemampuan psikomotorik atau kinestetik, kemampuan psikososial atau bakat leadership. Nah, yang ikut Bastar itu sebenarnya sudah ada tuh leadershipnya masing-masing ya. Kemudian yang sering ikut nyanyi, Kak Iza, kemudian ikut bela diri, ikut tapak suci dan lain sebagainya itu bakat itu. Kalau minat itu apa sih? Kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Minat bisa muncul tiba-tiba mengikuti tren yang lagi tren sekarang itu apa sih? Jadi tidak yang dari dalam gitu, tapi biasanya kan ya, kayak misalkan kalian pilihan ekstrakurikuler ya kan? Kalau nggak ada pemilihannya kalian nggak mau ngambil gitu. Atau misalkan ngikuti, wah istriku mau ikut ini mau aku ini enggak kan, biasanya ikut ikutan sama masalah itu. Kalau kalian masih tidak menyadari sampai sekarang bakat minatnya kalian di mana, itu nanti tidak menutup kemungkinan kalian akan salah jurusan kemana, SMA, SMK, kemudian itu salah jurusan pas perkuliahan. Gak lucu dong misalkan wah udah ngambil kedokteran sampai semester 3 ternyata salah jurusan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tidak boleh ikut-ikutan, semua tuh dari kalian masing-masing. Wah, kok kayaknya nggak ada yang ikut MHQ? Jarang peminatnya, ya kan? Nggak apa-apa ya, sesuai dengan bakatnya masing-masing dan minatnya. Minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal daripada yang lainnya. Gitu, tergantung kalau misalnya kalian suka ya kalian ambil, kalau nggak suka ya nggak diambil gitu kan. Kemudian minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat punya segi motivasi dan perasaan jelas. Kalau misalnya kalian melakukan itu, misalnya ikut ekstra, tapi kalian nggak minat kan males kan, datang lagi paling kalian apalagi hujan juga. Coba kalau kalian suka, ada bakatnya dan berminat pula, walau badai menghadap pasti datang kan. Pelatihnya belum datang, kalian aja udah datang kan. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek. Kalau misalkan nggak minat, biasanya suka-sukaan, padahal cerah, kondisi cerah. Kemudian pelatihnya juga sudah datang. Kalau kalian nggak minat, ya semalu, alasannya sakit perut lah, sambangan dan lain sebagainya ada aja ya kan? Sudah mulai bisa dipahami ya? Nah, klasifikasi bakat dan minat yang kalian tadi kerjakan ini ada yang gabungan 2 atau 3, ada yang tunggal cuma 1. Kalau kalian tipe yang realistis, kalian lebih termasuk pada terampil secara mekanik atau lebih pakai kekuatan fisik biasanya. Ada yang lebih detailnya tipe. Kalau yang investigatif, peserta didik termasuk kategori investigatif cenderung memiliki ketertarikan atau minat untuk mengobservasi, belajar, menganalisa, problem solving, dan lain sebagainya. Artistik, nah yang biasa seni-seni itu maksudnya gitu. Dimana mereka bapaknya kreativitas kalian, yang suka konten, yang sering live, dengan konten-konten yang menarik, nah itu sudah ada tanda-tanda tuh kan. Sosial, nah ini yang jiwa sosialnya tinggi biasanya. Peserta didik yang termasuk kategori sosial memiliki minat bekerja dengan individu lain dibandingkan dengan peralatan. Lebih suka untuk
bisa ya lebih bagus. Kan ada choice-nya. Ada option. Ekstra saya kasih waktu cuma 2 menit. Habis itu nanti masing-masing kelompok presentasikan hasilnya. Diwakilkan satu aja. Presentasinya di situ. Itu ditulisin nama sama kelasnya. Di pojok kanan atas silakan kalian tulis nama. Sini yang wakilin Iza. Yang wakilin. Sini yang wakilin Giska. Nanti sama kelas. Iya. Jadi mohon perhatiannya, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang rencana saya yang berdasarkan hasil bakat minat yang dari aplikasi tadi, yaitu dari Riasek. Nah, jadi ekstrakurikuler yang saya ikuti sekarang di SMP ini adalah ekstrakurikuler musik. Nah, jadi kan saya suka kayak yang seni-seni gitu. Nanti mungkin kedepannya saya akan berkarir di bidang seperti kayak seni pertunjukan kayak gitu ya. Jadi nanti saya bisa isi di karir saya itu seperti menyanyi. Soalnya saya suka menyanyi. Nah, terus nanti seperti kayak pembawa acara waktu kayak yang adat-adat gitu loh, kayak nanti di acara apa ya, pernikahan. Nah, seperti itu bisa ya teman-teman. Terus yang kedua, saya ingin menjadi seorang yang berkontribusi kepada sosial dengan cara saya memilih menjadi psikolog. Jadi itu presentasi tentang kenali bakat dan minatku. Terima kasih. Oke, luar biasa. Yuk. Oke, jadi saya akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 2 tentang kenali bakat dan minatku. Ekstra yang saya ikuti yaitu ekstrakurikuler jurnalistik, dan saya ingin memiliki karir. Yang pertama adalah konseling atau pekerja sosial, yang kedua itu bisnis, dan yang ketiga itu finansial atau perbankan atau komunikasi. Intinya tentang komunikasi. Oke, disclose buat Jadi kelompok 3 ini perwakilan tuh yang di itu saya ya teman-teman. Jadi ekstrakurikuler yang saya ikuti di SMP itu PMR. Nah, kan PMR itu kan kayak menolong gitu kan. Tapi saya tuh kalau menolong orang takut sendiri gitu. Jadi saya tuh kali itu kayak pengen jadi dokter hewan gitu, kayak cuma layanan kesehatan. Dokter.
saya di sini perwakilan dari kelompok 4 ini menyampaikan bakat dan minat saya. Ekstrakurikuler yang saya ikuti dari sendiri adalah bulu tangkis. Tapi karir yang saya inginkan itu kayak tidak jauh sama ekstrakurikuler yang saya ikuti. Jadi karir saya yang saya inginkan itu menjadi manajemen bisnis dan ilmu komunikasi. Kelompok yang terakhir. Jadi saya dalam perwakilan kelompok kelanjutan yang terakhir. Nah, ekstrakurikuler yang saya ikuti adalah multimedia dan jurnalistik. Tapi sebenarnya karir untuk kedepannya saya ingin memilih yang berbeda, yaitu kedokteran. Karena ya saya suka kayak kedokteran dan lain itu gitu loh. Dari situ fisika karena saya suka yang mengatasi masalah dan juga hitung-hitungan. Karena saya suka hitung-hitungan, saya juga tertarik ke ilmu matematika. Kalian tadi sudah sekalian saya bagikan lembar refleksinya. Silakan kalian isi. Belum sampai sini ya? Masih ada sisanya, Mas? Nah, yang untuk refleksi itu hari ini aku belajar apa ya? Kalian belajar apa hari ini? Kemudian yang paling kalian sukain hari ini tentang materi yang mana? Apa yang bakat minat dan sebagainya. Yang kalian anggap sulit itu yang mana? Kemudian perasaan kalian hari ini seperti apa? Yang perasaannya kalian libur dari kalau ada yang dirasa tidak ada yang sulit ya kosongin aja. Sudah? Oke. Itu kan? Dari belakang ke depan. Nah, masih. Berarti mudah ya hari ini ya materinya. Nggak salah. Salah ambil jurusan. Aduh, takut. Salah memilih reaksinya apa ya? Oke, bagi yang sudah bakat dan minatnya sudah sesuai, silahkan kalian perdalam lagi. Yang masih galau-galau itu loh, yang masih butuh pendampingan. Terus kayaknya sampai sekarang saya sama sekali belum menemukan bakat dan minat saya. Bisa langsung japri saya, bisa langsung ketemu saya di kantor atau kalau nggak mau di kantor, boleh datang ke biro sekalian curhat-curhat manja, nggak apa-apa, boleh, ya. Jadi yang jelas apapun bakat dan minatnya itu nanti untuk kunci sukses kalian pemilihan karir ke depan. Jadi sampai main guys, gitu ya. Nggak boleh main-main gitu. Takutnya nanti mesti nggak ambil ini. Padahal kalian nggak bakat, cuma ikut-ikutan doang. Yang jelas apapun itu sesuai dengan passionnya kalian masing-masing. Yang sudah silakan diperkuat lagi. Baik itu bakat dan minat baik dari akademik